Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama di tempat yang penuh berkah, yang ditaksis oleh salah seorang pewaris Rasulullah dan seorang yang mengenal arif billah dan seseorang yang menjalankan ajaran sunnah, adab, akhlak dan mengemban dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang ditaksis atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh almarhum al-maghfurlah Kiai Zaini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada segenap zuriyah dan keluarga beliau dan juga para santri-santri beliau, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Kiai Muhammad Zuhri Zaini diberikan kesehatan, afiah, keberkahan dan segenap keluarga besar Nurul Jadid insyaallah senantiasa fi mazid di dalam bertambah dekat kepada Allah, bertambah dekat kepada Rasulullah dan bertambah istiqamah insyaallah, dan seluruh para santri-santrinya dan para pengurusnya dan para pengajarnya dan para wali muridnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam acara maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad huwa nurul mubin bihi ihtadaina huwa da'i ila aqwa sabili atana da'iyan bil haqqi yad'u ila al-islam bil qawli thaqili fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in lil ilahi wa lirrasuli wa ankara kullu dhi baghyin wa kufrin wa a'rada kullu khattalin daluli. Beliau Nabi Muhammad adalah cahaya yang nyata, yang terang benderang. Dengan berkat beliau kita dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Huwa nur yahdil hairina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Beliau Nabi Muhammad adalah cahaya yang mana cahaya beliau memberikan hidayat kepada kita, menyingkap kegelapan dari fikiran, menyingkap kegelapan dari hati, menyingkirkan segala kotoran dan perangai tercela dari anggota tubuh kita. Beliau adalah cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata. Dengan berkat beliau kita dapat hidayat. Dan beliau adalah da'i, orang yang mengajak ke jalan yang lurus. Dan Rasulullah SAW adalah seorang da'i yang mengajak manusia kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, wa kitabun mubin, Al-Quran. Kalau kitabun mubin Al-Quran, maka nur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib di dalam syairnya. Abbas mengucapkan ini di Madinah puluhan tahun setelah lahirnya Rasulullah, menjelang wafatnya Nabi Muhammad, akhir-akhir umurnya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bilang, wa anta, dalam syair Sayyidina Abbas izin kepada Rasulullah, i'dzan li an amtadihak, izinkan aku wahai Rasulullah untuk memuji engkau. Maka Nabi Muhammad bukan bilang enggak boleh itu mengkultuskan, enggak boleh, enggak bilang begitu. Nabi malah mensupport dan mendoakan Sayyidina Abbas dan berkata, "Qul la yufdhillahu faka." Katakan, silahkan ucapkan syair yang ingin kau ucapkan. Allah akan senantiasa menjaga mulutmu. Sampai sepuh Sayyidina Abbas giginya enggak ada satupun yang tanggal, enggak ada giginya yang copot, tetap utuh. Radhiyallahu anhu, mulutnya dipakai untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah. Sayyidina Abbas bilang dalam syairnya, wa anta lam, syairnya panjang, cerita tentang kronologis kelahiran Nabi dari sebelum Nabi dilahirkan hingga beliau bilang, anta fi safinin Nuh, engkau berada di dalam bahteranya Nabi Nuh.
ketika banjir menenggelamkan, sampai berhala pun ditenggelamkan. Semua manusia ditenggelamkan, rumah-rumah ditenggelamkan, bumi ditenggelamkan. Tinggal engkau berada di dalam sulbinya Nabi Nuh, dan perahu itu tidak akan tenggelam. Bagaimana bisa tenggelam sedangkan engkau berada di dalam sulbinya Nabi Nuh, berada di bahtera tersebut. Dan engkau berada di dalam sulbinya Nabi Ibrahim waktu dia dilempar di apinya Namrud. Bagaimana Ibrahim akan terbakar sedangkan engkau berada di sulbinya. Sampai beliau bilang, Sayyidina Abbas bilang, ini syair nih, syair maulid bahasanya. Dia bilang, wa anta lamma wulidta, dan engkau tatkala dilahirkan, asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu wa nahnu fi dzalikan nur wa dzalika ad-diya subla rasyadi nakhtarigu. Engkau ketika lahir, maka bumi menjadi terang benderang dengan kelahiranmu, dan ufuk menjadi bercahaya dengan kelahiranmu, dan kami senantiasa berada di dalam cahaya tersebut. Dengan cahaya itu kami menempuh jalan hidayat dari Allah Ta'ala. Abbas bilang, dan kami saat ini berada dalam cahaya. Kapan dia ngomong? 60 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad. Kami sekarang dalam berkah cahaya maulidnya Nabi. 60 tahun setelah Nabi dilahirkan, Abbas bilang, kami masih dalam cahaya tersebut. Tiap jalan hidayat yang kami tempuh dengan menggunakan senter cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya malam yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad, malam yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad adalah malam kelahirannya Rasulullah. Dan malam yang paling mulia bagi Rasulullah adalah malam Isra wal Mi'raj, saat beliau menghadap kepada Allah Ta'ala. Itu buat Nabi yang paling mulia Isra wal Mi'raj. Tapi untuk umat yang paling mulia bin nisbah lil ummah lailat wiladat nabiyihim, malam dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari situ bermula segala kebaikan, keberuntungan bagi umat ini. Alhamdulillah. Nabi bilang bahwasanya antum hadzi minal umam, ana hadzukum minal anbiya. Aku adalah jatah kalian dari sekalian nabi-nabi, dan kalian jatahnya aku. Jadi setiap nabi-nabi itu Allah sudah siapkan untuk masing-masing dari mereka ada umatnya sendiri-sendiri. Tiap nabi berjodoh dengan umat yang ini. Tiap umat juga dapat jatah nabi yang dikirim kepada mereka. Dan untuk umat yang terakhir yang dikirim kepada kita, nabi yang paling istimewa, yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, kalau bahwasanya jatah saya dari umat ya kalian, dan jatah kalian dari para nabi-nabi ya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebaik-baiknya bagiannya kita. Nasibnya kita beruntung. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bilang bahwasanya ahlul jannah mi'a wa ishruna saffa, penghuni surga terdiri dari 120 barisan. Penghuni surga 120 barisan. Jadi semua yang masuk surga dari semua umat manusia itu dibikin berbaris. Barisan mereka itu 120 barisan. Semua penghuni surga itu berbaris, totalnya 120 barisan. Samanuna saffa min hadhil ummah. 128 dari 120, 80 saf umatnya Nabi Muhammad. Yang 40 barisan dibagi-bagi antara umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umat daripada nabi-nabi yang lain. Tapi 80 barisan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan di dalam barisan tersebut. Di barisan-barisan yang pertama, nadkhul ma'as Taha wa alihi fi sufufil awwalat ma'ahum wa fihim daiman fid dardzih wal akhirat. Ya Allah, jadikan kami bersama Nabi Muhammad dan keluarganya di barisan yang terdepan, senantiasa bersama mereka semuanya di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Sebab mereka yang berada di sana bareng bersama Nabi, keluarganya, pewarisnya, orang yang besok hari kiamat bersama mereka di barisan tersebut adalah orang-orang yang di dunia juga dia di barisannya mereka.
Tapi kalau di dunia nggak mau baris di barisan mereka, bagaimana besok hari kiamat mau baris di barisannya mereka? Karenanya itu, mau ma'ahum hunak, ingin bersama mereka di sana, jadilah bersama mereka di sini. Bersama adabnya, bersama akhlaknya, bersama ilmunya, bersama sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama sahabatnya Nabi dalam kecintaan dan peneladanan terhadap mereka, dan bersama keluarganya Nabi Muhammad dalam kecintaan dan peneladanan terhadap mereka, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad, beliau adalah cahaya, nur, cahaya yang sebenarnya, yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai syahid, saksi. Apa maknanya saksi? Nanti dijelaskan. Mubashir, pemberi kabar gembira. Nadhir, pemberi peringatan. Memberikan kabar gembira kepada mereka yang beriman, yang ikut kepada Nabi Muhammad. Memberikan peringatan kepada mereka yang menyimpang, yang bermaksiat. Wa da'iyan ilallahi biiznih, dan kami utus engkau sebagai da'i, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan izin Allah. Dakwah. Nabi Muhammad berdakwah punya izin. Kita sekarang mau nyetir mobil harus punya izin. Nyetir pesawat punya izin. Jangan mau nyetir mobil, oh saya nyetir mobil roda 4 sama roda 6, izinnya beda. Sama roda 12, izinnya beda. Masya Allah. Mau nyetir motor sama nyetir mobil, izinnya beda. Enggak, dulu ya, enggak tahu kalau sekarang begitu. Mau nyetir motor sama nyetir truk, izinnya beda. Mau nyetir pesawat, izinnya beda. Apabila dalam hal yang demikian harus ada izin. Mau jadi dokter, praktek, harus ada izin. Kalau enggak namanya malpraktek. Iya kan? Nah begitu juga dakwah harus ada izin. Mana izinnya? Nabi Muhammad disebutkan da'iyan ilallah biiznihi. Da'i ilallah, ngajak manusia kepada Allah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, cahaya, lentera, lampu yang terang benderang. Sallallahu alaihi wasallam. Nah izin kita dalam berdakwah apa? Oh saya enggak punya izin, tapi numpang izin kepada izinnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan izin, memerintahkan kepada umatnya. Jadi umatnya itu dalam berdakwah numpang kepada izinnya Rasulullah, tapi dengan syarat. Izinnya itu diberikan, dipinjemin oleh Nabi Muhammad pakai syarat. Nabi bilang balighu anni, sampaikan an Rasulillah. An itu sanad, bersanad, bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ketika menyampaikan sumbernya bukan dari Nabi Muhammad. Menyampaikan an Rasulillah, bersanad kepada Nabi Muhammad. Dakwah itu qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manit taba'ani. Ini adalah jalanku, ngajak orang kepada Allah, aku dan orang yang ikut kepadaku. Jadi dakwah ngikutin Nabi Muhammad. Ngomong, ikutin omongannya Nabi Muhammad. Berucap, ikutin ucapannya Nabi Muhammad. Metode, ikutin metodenya Nabi Muhammad. Cara, ikutin caranya Nabi Muhammad. Sebab ini jalannya Nabi Muhammad. Dan juga kalimat anni selain sanad. Sanad yang merupakan khususiyah daripada ini. Sanad dalam ilmu. Sanad dalam dakwah. Sanad dalam metode. Sanad bukan cuma fin nusus, tetapi fi fahmin nusus, dalam pemahaman nas-nas agama. Sebab pemahaman kalau enggak bersanad ngawur. Man takallama fil Qur'an bi ra'yihi wa fi riwayah bi ghairi ilm falyatabawwa bi maq'adihi minan nar. Barang siapa yang berbicara
tentang Al-Quran, pakai pendapatnya, nggak pakai sanad. Pemahamannya bukan pemahaman yang bersanad, pemahaman sendiri, ngarang sendiri. Maka bersiap untuk kursinya di neraka. Dia di neraka udah punya kursi, maknanya dia pasti masuk. Waliyadzubillahi min dzalik. Pemahaman harus bersanad. Kita mau belajar hadis, pakai sanad. Mengajar ilmu hadis pakai sanad. Mau bicara tentang ilmu fikih pakai sanad. Ngajinya ke siapa? Siapa ustadznya? Siapa syekhnya? Syekhnya belajar dari siapa? Oh, dari fulan. Fulan belajar dari mana? Silsilahnya nyambung enggak sanad keilmuan tersebut? Begitu juga dalam hadis. Silsilah keilmuannya nyambung atau enggak? Dan orang yang berbicara tentang ilmu tanpa sanad, pencuri, maling, mengklaim suatu ilmu tanpa sanad, ya, ibaratnya anak yang nggak tahu bapaknya siapa, alias anak haram. Waliyadzubillah min dzalik. Nah begitu juga dalam keilmuan, harus tahu gurunya siapa, berguru dari siapa, berguru dari siapa. Kitab yang dia baca, mau itu kitab sejarah, tarikh, ataupun fil adab, ataupun fil hadis, ataupun fil fikih, ataupun fil nahwu, ataupun dalam ilmu nasab. Sanadnya dari mana? Siapa syekhnya kamu? Siapa gurunya kamu? Dalam kitab tersebut dan dalam pemahaman kitab tersebut. Sehingga dipastikan metode dia mengajar sesuai metode gurunya. Dan kalau ilmu, orang mengklaim ilmu, ini ilmu yang aman tuh adalah yang bersanad dalam pengajaran dan pemahamannya. Tapi kalau sudah nggak bersanad, barulah timbul kekacauan dan kecacatan dan kericuhan di tengah-tengah masyarakat akibat pengambilan ilmu yang tidak bersanad. Dan orang-orang yang nggak punya sanad dijadikan seolah-olah mereka pakar dalam hal tersebut. Itu yang bikin kacau, itu yang bikin rusak. Penyakitnya orang sekarang dua, antara jahil yang tidak berilmu, ya, yang tidak belajar, atau yang kedua penyakitnya adalah salah belajar, salah guru, salah ustadz. Kalau nggak belajar, namanya tuh jahil basit, kebodohan yang ringan, stadium yang rendah. Tapi kalau salah belajar, salah sanad, salah pemahaman, itu namanya jahil murakkab, itu jahil yang berlapis. Dan kalau dia berlapis, kita kalau dikasih tanah kosong, ya tinggal kita bangun, selesai. Tapi tanahnya ini bangun dah di sini, tapi sudah ada bangunan 10 lantai di situ. Nah kita mesti ngebongkar dulu, ngebongkar itu bangunan yang ada, ngebongkar pondasinya lagi, kemudian baru pekerjaan panjang yang bakal mau dikerjain di situ. Nah begitulah jahil murakkab, yang sudah terbayang di dalam benaknya itu sesuatu yang dia kira ilmu, padahal itu adalah kebodohan akibat salah guru dan pengambilan yang tidak bersanad. Alhamdulillah, kita gembira bahwasanya kita, apalagi di Pondok Pesantren Nurul Jadid, kita menimba ilmu agama dari para masyayikh yang bersanad kepada orang-orang mulia, yang menyambung sanadnya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebanggaan bagi kita sekalian. Alhamdulillah, jaga, sebab ini sanad ini adalah inna hadzal ilma din, ilmu ini adalah agama. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah, lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan karena sanad, orang bakal ngomong semaunya. Makanya sekarang orang yang ngomong semaunya, cari pasti nggak punya sanad. Cari pasti nggak punya sanad. Mau orang yang kalau udah ngomongnya semaunya nggak punya sanad. Apalagi kalau udah omongannya berisi cacian, makian, ataupun juga menuduh dengan tuduhan yang keji, fitnah, ghibah, namimah. Mana ada sanad ghibah dari mana? Dari Nabi Muhammad? Nggak ada.
Sanad caci maki dari mana? Bukan dari sanad dakwah dari Nabi Muhammad. Sanad amar ma'ruf dari Nabi Muhammad. Sanad nahi mungkar dari Nabi Muhammad. Sanad riset ilmiah iya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau sanad cacian, makian, ghibah, namimah, fitnah, itu bukan dari Nabi Muhammad. Dari syekh yang satu lagi, dari guru yang satu lagi, namanya syaitan. Dari syekh yang itu tuh. Syaitan udah jadi syekh. Udah jadi syekh. Sehingga itu waktu yang memberikan usul untuk membunuh Nabi Muhammad menjelang hijrah adalah syaitan. Dia menyamar jadi syekh, Syekhun Najdi. Syekh yang berasal dari Najd. Najd itu daerah Riyadh, ke sana situ wilayah itu. Syekhun Najd. Dan kalau ditelusurin orang-orang yang ngawur, ya sanadnya yaitu dari syekh yang itulah. Nah, syaitan sanadnya dia. Subhanallah. Kemudian waktu perang Badar, dia juga yang nyemangatin orang-orang musyrikin, ayo serbu. Itu Syekhun Najdi, dia datang, dia muncul dalam sejarah itu 2 kali. Satu, waktu hijrahnya Nabi Muhammad, menjelang hijrahnya Nabi, dia memberikan usul untuk dibunuhnya Rasulullah. Dan yang kedua, dia muncul lagi, dia datang lagi. Kapan? Menjelang waktu memanas-manasi kaum musyrikin untuk ayo bergerak, serbu, ikut, hingga terjadi peristiwa Badar. Subhanallah. Nah itu. Memang dari awal nih provokator. Dan memang ajarannya syaitan provokator, provokasi semuanya. Ajarannya syaitan provokasi. Provokasi bukan nahi mungkar. Provokasi bukan dakwah. Provokasi bukan ilmu. Provokasi namimah, adu domba. Bukan studi ilmiah. Bukan kajian ilmiah sama sekali. Itu kajian syaitaniyah. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, Nabi bilang, mau dakwah, balighu, sampaikan, tapi ingat, sampaikannya pakai sanad. Sampaikannya pakai ilmu. Sumbernya pastikan sumbernya dari Nabi Muhammad, bukan dari syekh yang satu lagi. Dan juga yang kedua itu, yang poin yang penting, anni diartikan itu an Rasulillah, menyampaikan mewakili Nabi Muhammad. Balagh an Rasulillah, menyampaikan mewakili Rasulullah. Nah, seseorang ketika memberikan penyampaian, ucapan, perbuatan, apakah Rasulullah terwakili dalam ucapannya? Kan bisa dilihat orang yang mencaci, memaki dalam penyampaiannya, apakah ini mewakili Nabi Muhammad? Wallahi tidak. Dia mewakili syaitan. Dia bukan nyambung lidah Nabi, nyambung lidah syaitan. Sampai kapan kita manggut aja, kita percaya aja dibodohi dalam pembodohan tersebut? Sampai kapan? Dan kita punya akal untuk mencerna. Allah Subhanahu wa taala berikan kita guru ya, yang mengajar kita. Nabi Muhammad teladan bagi kita sekalian. Apakah Nabi seperti ini? Tidak. Balighu anni, sampaikan di mana Rasulullah terwakili di situ. Kata-katanya terwakili, dakwahnya terwakili. Wali Songo, mereka ada 9 orang. Dan selain daripada mereka, wali-wali juga banyak. Luar biasa. Dari murid-muridnya mereka dan rekan sejawat mereka, bahkan yang datang sebelum mereka di bumi Nusantara ini dalam menyebarkan dakwah. Akan tetapi dakwah Islam secara masif menyebar di masanya Wali Songo radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka yang 9 orang tersebut, para wali-wali tersebut, walaupun 9 orang tapi hatinya satu, lisannya satu, dan Nabi Muhammad terwakili dalam dakwahnya mereka. Orang yang melihat mereka ingat Nabi Muhammad, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cari tahu tentang Nabi Muhammad, mereka mencari tahu tentang Nabi Muhammad dengan membaca gerak-gerik Wali Songo. Itu dakwahnya Wali Songo. Balighu anni walau ayah. Annya itu ada.
Nah itu Nabi Muhammad da'iyan ilallah biiznihi, dengan izin. Nah barang siapa yang mau numpang dalam izin tersebut, ikuti syarat dan ketentuan dari Rasulullah. Ad-da'i al-ma'zun dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketentuannya. Nabi bilang, "Qul hadhihi sabili." Allah bilang kepada Nabi Muhammad, katakan, sampaikan kepada umat, ini jalanku. Jangan tahu-tahu ada apa namanya? Ada pembajak yang membajak jalannya Nabi Muhammad. Ada teroris yang menteror umat atas nama Nabi Muhammad. Ada penipu yang mencatut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili, ini jalanku. Jalanku ana wa manittaba'ani. Ad'u ilallah ala basirah. Ngajak orang kepada Allah ala basirah, dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan ilmu. Bagaimana mau jadi da'i ilallah kalau enggak ada ilmunya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Mau dunia harus punya ilmu, mau akhirat harus punya ilmu. Mau sholat harus punya ilmu, mau cebok harus punya ilmu, apalagi mau dakwah. Iya kan? Apalagi mau dakwah harus ada ilmunya. Wah, kita di zaman penceramahnya banyak, tapi ulamanya sedikit. Nabi yang bilang, dulu tuh kata Nabi kepada sahabat, kalian di zaman khutaba'uh galil, katsir ulama'uh. Ulamanya banyak, tapi penceramahnya sedikit. Nah kita di zaman tukang ngomong banyak, tapi ulamanya sedikit. Ulama, tapi sholatnya enggak berjamaah. Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru besar para ulama di zamannya, itu beliau bilang, la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala ala rawatib wala ala duha wal witir. Enggak pantas menyandang gelar santri orang yang tidak bisa menjaga secara rutin qiyamul lail, tahajud. Santri enggak tahajud jangan ngaku santri. Santri enggak sholat jamaah enggak pantas menyandang gelar santri kalau enggak sholat jamaah. Enggak sholat duha, enggak sholat witir, santri apaan? Santri enggak sholat duha, santri enggak sholat witir, jangan ngaku santri. Ini katanya dia nih, kata beliau nih, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Sampai beliau bilang, santri enggak sholat rawatib. Nabi enggak pernah ninggalin qobliyah subuh. Santri enggak sholat qobliyah ba'diyah. Oh, bukan santri ini namanya. Sampai disebutkan bahwasanya talib ilm itu harus sholat jamaah. Alhamdulillah kita kenal dengan guru-guru, kita belajar ngaji, berguru kepada para ulama yang seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Kita kenal dan berguru kepada para ulama yang nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Radhiyallahu anhum warḍahum, nggak pernah ninggalin sholat jamaah, nggak ninggalin qiyamul lail, nggak ninggalin sholat duha dan witir. Yaqul Syekh Abu Bakar bin Salim, ma taraktu sholatud duha wal witir alal kamal mundu an agaltu. Sejak saya udah bisa ingat, sejak saya kecil, itu saya tidak pernah ninggalin sholat duha dan witir secara sempurna. Duha sempurnanya 8, ugil 12. Wa witir sempurnanya 11 rakaat, nggak pernah ditinggalkan. Santri masa nggak sholat duha, masa nggak sholat witir, masa nggak qiyamul lail, masa nggak sholat jamaah, jangan ngaku santri. Beliau juga bilang, la yakun talib ilm man lam yahfaz zubad fil fiqh wa lam yahfaz alfiyah fil nahwu. Jangan ngaku santri kalau fikihnya belum hafal zubad dan nahunya belum hafal alfiyah. Sekarang tepuk tangan, tadi giliran tahajud nggak ada yang tepuk tangan. Ini standar ganda namanya. Alhamdulillah, sebagaimana Allah Ta'ala muliakan kita dengan sebagian, insya Allah dilengkapi dengan bagian yang lain. Amin. Masya Allah. Tapi memang kalau untuk urusan alfiyah, nahu, Masya Allah, santri-santri Indonesia memang luar biasa. Lebih handal,
daripada orang Arabnya. Maaf. Orang Arabnya kadang ngomong nggak pakai nahu, berantakan, begitu. Tahu nggak? Sampai di Mesir, di mana, di tempat di Timur Tengah, orang belajar nahunya kepada santri Indonesia. Subhanallah, alhamdulillah, ini berkat didikan para ulama-ulama kita, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan dulu mereka bukan cuma belajar nahu kepada para ulama Indonesia, tetapi itu orang datang dari Timur Tengah, datang ke sini belajar fikih, datang ke sini belajar nahu, datang ke sini belajar hadis, datang ke sini belajar akhlak dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan lagi ilmu ini di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diutus oleh Allah Ta'ala syahidan. Apa itu syahid? Syahidan, saksi. Ya betul, saksi. Dan juga makna daripada saksi tersebut, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian umat yang moderat. Umat yang moderat. Sehingga kalian menjadi saksi atas umat lain. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Dan di antara makna saksi tersebut, makna ayat ini pun juga adalah kalian standarisasi dalam moderasi adalah umatnya Nabi Muhammad. Litakunu syuhada 'alan nas, sehingga standarnya umat manusia di dalam moderasi umatnya Nabi Muhammad. Dan standarnya umat Nabi Muhammad dalam kemoderatan mereka ikut kepada kemoderatannya Rasulullah. Moderat, wasatiyahnya Nabi Muhammad, bukan wasatiyah versi barat, bukan wasatiyah versi utara, selatan, barat, timur, bukan itu. Sebab wasatiyah mereka tidak objektif, tetapi rujukan marja'iyah dan standar dalam wasatiyah adalah kalian umatnya Nabi Muhammad, tapi dengan syarat kalian merujuknya kepada Nabi Muhammad. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Sebagaimana kita umat ini menjadi rujukan dalam kemoderatan. Jadi kita moderat bukan belajar dari Amerika, bukan belajar dari Eropa. Moderat bukan belajar dari dunia barat. Sampai sekarang mereka itu, di antara mereka itu sampai sekarang, bahkan negara-negara majunya mereka, tetap mereka itu ada intimidasi, rasis di antara mereka. Penindasan terhadap sesama dan menganggap selain daripada mereka itu di bawah. Orang kulit hitam sampai sekarang belum mendapatkan haknya secara penuh di sana. Walaupun secara tertulis ada haknya, akan tetapi di dalam pengaplikasiannya itu, dalam bermasyarakat, di perkantoran belum mengklaim hak wanita, hak wanita. Hak wanita kita nggak belajar dari barat, penista wanita. Mereka adalah orang-orang yang peleceh kaum wanita, itu mereka. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Pelecehan kaum wanita, itu mereka. Terus kita suruh belajar hak wanita dari barat. Nah, standar di dalam menjaga, menghormati haknya kaum wanita adalah Nabi Muhammad. Dan umat ini umat Islam. Nabi yang bilang surganya kita di mana? Di bawah telapak kakinya kaum wanita. Al jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kakinya para ibu. Nabi juga ketika ditanya, man ahaggun nas bihusni musahabati, siapa orang yang paling berhak untuk saya pergauli, untuk saya santun kepada dia, siapa yang paling berhak? Nabi bilang yang paling prioritas untuk kamu berbuat baik kepadanya adalah
Ummuk, ibumu. Perempuan. Terus, thumma ummuk, ibumu. Lalu prioritas yang ketiga, ummuka, ibumu. Baru setelah itu, thumma abak. Baru setelah itu adalah ayahmu. Di barat nggak ada kayak begini. Sampai di Britania, di Inggris, rumah panti jompo penuh. Nggak bisa menampung. Semua anak-anak, orang-orang itu, nggak mau di rumahnya ada orang tua, kirim orang tuanya ke panti jompo. Sampai rumah panti jompo itu udah nggak menampung lagi. Sampai udah yang penting keluar dari rumah, taruh di jalanan. Tanya mereka, kapan, berapa kali ketemu sama ibu bapaknya? Ketemu sama ibu bapaknya, paling kalau hari ibu atau hari bapak, kirim bunga, atau datang, atau ketemu, setahun sekali, atau setahun 2 kali, ya sudah itu saja. Kalau orang tuanya telepon ke kantor, dia sudah pesan kepada sekretarisnya, kalau ayah saya, bapak saya, atau ibu saya telepon, bilang saya nggak ada, bilang saya sibuk, bilang saya lagi rapat, bilang saya lagi meeting. Terus kita mau belajar dari mereka. Tapi kita rujukan, kita ini umat Islam adalah rujukan dunia dalam moderasi, dalam haknya kaum wanita, di dalam HAM, hak asasi manusia. Kita rujukan. Kita mau belajar hak asasi manusia dari orang tukang nembakin orang. Dari negara-negara yang punya senjata pemusnah massal, oh saya mau belajar, mau kuliah, belajar hak asasi manusia dari mereka. Mereka punya senjata namanya senjata pemusnah massal. Terus sudah gitu dengan bodohnya kita menelan bulat-bulat standar kemajuan suatu negeri kalau dia punya nuklir. Dia punya nuklir, punya senjata pemusnah massal, berarti ini adalah negara maju. Negara maju punya senjata yang bisa membunuh manusia secara massal, sewaktu-waktu dengan satu tombol. Bisa ngancem orang, saya punya nuklir, oh, ini modern, ini purba, ini primitif. Ini persis kayak binatang buas. Yang menerkam siapa aja. Ini adalah watak preman. Itu adalah watak penyamun, watak tukang palak, wataknya perampok, tukang todong, pencuri, yang hobinya mengancam sana sini. Nah, kita punya nuklir, terus dibilang, oh ini negara maju kemana? Negara primitif. Negara maju bukan punya senjata pemusnah massal, tetapi punya alat pemberi makan massal, pemberi manfaat massal, pemersatu massal. Oh kita Indonesia negara maju, punya khitanan massal. Kita punya ini khitanan massal, punya nikahan massal dari zaman dulu. Wallah lebih baik daripada pemusnah massal. Daripada pemusnah massal, khitanan massal, nikahan massal, Masya Allah. Jauh lebih manfaat 1000 kali daripada itu semuanya. Oh kita jauh lebih maju. Akan tetapi suatu kebodohan ketika kita menganggap mereka modern, mereka maju, mereka keren, sama sekali nggak ada kerennya sama sekali. Ambil berita dari Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Syarrul bariyah. Allah yang bilang syarrul bariyah. Apa yang kita idolakan? Sekarang kita menjurit, oh, muslimin dibantai, muslimin diganggu, muslimin ditembaki, muslimin dibom. Dan dari kelompok-kelompok yang sama juga, yang kalau mereka ngegolin bola kita tepuk tangan, hey. Dari orang yang sama, yang saling dukung-mendukung satu sama lain. Cuma yang ini ngebomin, yang situ ngegolin. Ini ngebom, ini ngegol. Ini ngebunuhin muslimin, ini mengoper bola. Dan kita bertepuk.
Di sini kita maki, yang sebelah sini kita maki, yang ini kita tepuk tangan. Dan kita idolakan, dan kita pasang posternya, dan kita taruh status. Orang yang seumur hidupnya nggak pernah sujud buat Allah, nggak pernah sholat 1 rakaat pun juga, dan meracuni anak-anak kita, dengan racun pelajaran zina, pelajaran liwat, pelajaran homoseksual, pelajaran LGBT yang disusupkan bahkan di dalam film-film kartun, bukan lagi di dalam film-film dewasa aja, bahkan di dalam film-film yang bukan film dewasa disusupin, bahkan di dalam film kartunnya anak-anak disusupin hal yang semacam itu. Dan di lain pihak, dari kelompok dan dari perusahaan yang sama, itu kalau ngegolin bola, oh kita tepuk tangan, kita angkat topi, kita berdiri, kita turut salut, turut kagum kepada mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya manusia. Ilmu apa yang mereka punya? Ilmu apa yang mereka punya? Itu adalah hal yang primitif, yang tidak dilakukan oleh hewan dan binatang. Binatang pun juga enggan untuk melakukan hubungan sesama jenis. Binatang pun nggak melakukan itu. Manusia melakukannya. Terus dibilang, oh ini profesor, oh ini lulusan dari universitas terkemuka, dan dengan bangga mengumumkannya. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kita menganggap apa aja yang datang dari mereka hebat, dan ditanamkan di benak umat Islam, mereka adalah negara-negara yang tak terkalahkan. Persis seperti ucapannya kaum Ad. Mereka bilang, man asyaddu minna quwwah, siapa gerangan yang lebih hebat, lebih kuat daripada kami. Menganggap dirinya paling kuat, punya kekuatan, punya persenjataan, punya segalanya. Bukankah Allah yang maha kuat udah membinasakan? Nah itu orang-orang tersebut, kaum Ad dibinasakan, kaum Nabi Nuh dibinasakan. Gampang ngebinasainnya. Tahu kan, sama seperti kita tuh kalau di kloset, ya udah selesai, azakumullah, terus sudah begitu di flash. Tahu di flash? Dipencet tombolnya, cus, cuci bersih. Nah itu Allah Ta'ala lakukan sama persis kepada kaumnya Nabi Nuh. Semudah itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesimpel itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dulu ada kerajaan Romawi ribuan tahun berkuasa? Mana sekarang? Mana sekarang? Mereka nggak menyangka kalau kerajaannya bakalan musnah. Habis sudah. Kerajaan Persia yang ribuan tahun berkuasa, kerajaan terlama di dunia. Mana sekarang? Dicabik-cabik oleh Allah Ta'ala. Habis, musnah. Dan bukankah dulu di masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, orang kalau udah dengar, oh negara Jerman dengan Nazinya, dengan Hitlernya, semua ketakutan, semua gentar. Habis Jerman, mana Nazinya, mana Hitlernya, habis. Perancis dengan fasisnya dia, habis. Mana Mussolininya, itu digantung secara terbalik dan mati oleh rakyatnya sendiri. Selesai, sudah. Terus dikira yang bisa hancur ya negara-negara itu. Semak. Walil kafirina amthaluha. Dan untuk orang-orang yang menyimpang dari Allah Ta'ala bakal dapat nasib yang sama. Bakal dapat nasib yang sama. Waliyadzubillah min dzalik. Mereka tanamkan kekacauan, kerusuhan, peperangan di negara-negara Islam. Sekarang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerusuhan, kekacauan, peperangan di dalam negara mereka sendiri satu sama lain. Asyril zalimina bidh zalimin, disibukkan orang zalim dengan orang zalim mereka. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita Nabi Muhammad
yang memberikan nur, pencerahan, cahaya, rujukan bagi kita sekalian dan marjaiyah. Rujuklah kepada Nabi Muhammad. Balik kepada Nabi Muhammad. Standarisasi dalam segala hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi dari semua hal Nabi Muhammad. Adapun orang-orang mereka enggak punya solusi. Mereka enggak punya kemajuan, gagal dalam segala hal. Gagal dalam segala hal. Tahu maknanya gagal dalam segala hal? Mereka mengandalkan kekuasaan, mengandalkan pemasukan negeri dari perang. Mengandalkan pemasukan negeri mereka dengan membuat negara ini dengan negara ini berperang, mereka dapat untung. Mengandalkan kekayaan negerinya dengan menjarah negara lain. Indonesia 350 tahun. Dijajah Belanda, dijajah Jepang, jajah Portugis, nggak tahu berapa lama. Dan hampir semua negara-negara dijajah sama mereka di zaman tersebut. Di Afrika masing-masing dibagi-bagi. Yang ini diambil Perancis, diambil sama Inggris, diambil sama Portugis, diambil sama Italia, diambil sama ini, dibagi-bagi oleh mereka. Mengandalkan kekayaannya dengan menjarah negeri lain. Zaman dulu, zaman sekarang dibikin negara Timur Tengah saling rusuh, mereka dapat untung, mereka dapat duit. Terus mereka kayanya dari mana? Kayaknya hasil ngerampok, hasil ngejarah, hasil bikin rusuh di negara orang. Sukses apa yang mereka punya? Mereka gagal dalam ekonomi, dan mereka gagal dalam keamanan, dan mereka gagal di dalam sosial dan bermasyarakat, gagal dalam hubungan rumah tangga, gagal dalam hubungan dengan orang tua, antara orang tua dan anak. Sedikit sekali rumah yang rukun antara orang tua dan anak. Gagal bahkan antar suami istri. Kegagalan tuh di mana-mana. Sehingga mereka nggak mau kawin. Kenapa? Soalnya udah pasti bercerai. Sudah pasti bercerai. Nggak mau menikah. Gagal dalam segala hal. Gagal dalam ngurus orang tua, gagal ngurus anak, gagal ngurus suami, gagal ngurus istri. Bilang daripada menikah mendingan piara anjing. Pemikiran yang kayak begini terus kita mau teladani. Kita mau contoh. Oh, kita punya Nabi Muhammad SAW yang memberikan contoh dan teladan yang terbaik kepada kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang gagal dalam segala hal. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia. Nabi yang ngajarin kepada kita, itu waktu orang-orang pada berjihad, Nabi pesan dalam jihad, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh anak kecil yang ada di medan perang. Soalnya musyrikin berperang, mereka bawa kaum wanita, mereka bawa anak kecil. Nabi bilang jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh anak kecil yang ada di medan perang. Terus Nabi juga bilang, musuh yang udah kabur jangan dikejar, kata Rasulullah. Kasih kesempatan, mungkin mereka mau beriman, mau balik, mau taubat. Kemudian dalam peperangan, jangan ganggu rakyat sipil. Orang pasar jangan diganggu. Orang yang lagi ibadat di kuilnya atau di gerejanya atau di sinagognya jangan diganggu dan jangan dirusak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajarin kita demikian. Ini kemodernan yang sudah kita raih, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 15 abad yang lalu. Negara modern tahu apa? Tentang HAM. Kita mau belajar HAM dari mujrimin, dari pendosa, dari pelaku kejahatan, melakukan kejahatan perang puluhan tahun, ratusan tahun dalam keadaan yang demikian. Nah terus kita sekarang mau berguru sama mereka, belajar HAM dari mereka. Standarisasi HAM bukan mereka. Siapa menjadikan mereka standarisasi HAM? Tapi kita umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini bukan hanya Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi besar Muhammad SAW, kita rujukan dalam HAM.
Waktu Salahuddin Al-Ayyubi berperang dalam Harb Salib, merebut Baitul Maqdis, terjadi peperangan, kemudian pimpinan atau raja yang memimpin pasukan sakit keras. Maka Salahuddin berinisiatif lakukan gencatan senjata, berhenti berperang. Loh, kenapa berhenti berperang? Pimpinannya, panglimanya, rajanya lagi sakit. Stop dulu peperangan. Tunggu dia sembuh. Kemudian Salahuddin mengirim dokter terbaik yang dia punya, dokter pribadi terbaik yang dia punya untuk membantu pengobatan si raja. Dan di masa itu kedokteran dikuasai oleh umat Islam. Dokter-dokter terbaik adalah umat Islam. Salahuddin dia kirim dokter terbaiknya untuk ngobatin panglimanya, mengobati raja tersebut sampai dia sembuh. Udah sembuh, ayo kita lanjut lagi. Dan di dalam peperangan mereka nggak ada istilah kalau udah sebel sama suatu negeri nggak boleh kirim makanan, nggak boleh kasih listrik, nggak boleh kasih minum, nggak boleh kasih ini dan itu. Lihat Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi, ratusan tahun yang lalu beliau kirim dokter terbaiknya untuk ngobatin musuh besarnya, untuk ngobati musuh besarnya. Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada kita, la tumathilu bil a'da, jangan memutilasi jenazah tuh di medan perang, jangan dimutilasi. Beliau sendiri yang memerintahkan para sahabat kubur jenazahnya orang-orang kafir yang udah terbunuh, dikubur, digali lubang, dikubur, nggak dibiarkan untuk dimakan oleh binatang buas, dikubur, dimakamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimakamkan oleh beliau. Kita belajar HAM dari Nabi Muhammad, kita belajar HAM, hak asasi manusia, dari para khulafa'ir rasyidin, dari para sahabat, dari para ulama, dari para pejuang-pejuang Islam. Dari mereka kita belajar hak asasi manusia. Nabi yang bilang istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan baik. Tanyakan tuh tawanan di Guantanamo diperlakukan seperti apa? Tanyakan tuh tawanan yang ada di penjara-penjara mereka diperlakukan seperti apa? Tapi Nabi Muhammad memerintahkan perlakukan tawanan perang dengan baik, hingga mereka dijamu dengan jamuan yang terbaik. Tuan rumahnya nggak makan seenak tawanan, makanan yang paling enak diberikan kepada tawanan. Ditanya kenapa sampai itu tawanan malu, bilang kalian adalah tamu kami, kalian titipannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Memberi makan kepada orang lain, yatim, miskin dan asir. Apa itu asir? Tawanan perang, kafir harbi yang ditangkap dan ditawan di Madinah, diberikan jamuan yang terbaik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah Islam. Islam memperlakukan lawan seperti apa? Apalagi memperlakukan kawan sesama umat Islam. Nah karenanya itu alhamdulillah Allah Ta'ala berikan segala khazanah kekayaan di dalam sirahnya Nabi Muhammad, dalam akhlaknya Nabi Muhammad, dalam ajarannya Nabi Muhammad. Jangan terkecoh dengan hidangan-hidangan palsu yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Dan sebaik-baiknya yang kita lakukan adalah kita doakan umat agar Allah melindungi mereka. Kita doakan dan kita tuntut ilmu. Bentuk pembelaan kita santri, bentuk pembelaan kita kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ditimpa bencana. Bukan saudara kita yang berperang ya. Mereka sih lebih mirip bukan berperang itu, tapi pembantaian massal. Itu bukan perang, itu pembantaian massal, pemusnah massal. Ya nggak heran, emang keahliannya Barat dari begitu kayak begitu, dari dulu kayak begitu, hobinya begitu. Masuk ke Amerika ratusan tahun yang lalu, penduduk asli Amerika mati, habis, tersisa tinggal sedikit.
Belum kena penyakit. Yang sakit kayaknya pribumi doang. Yang lain semuanya hidup. Lihat suku Indian di sana udah habis. Baik itu di Amerika, baik itu di Australia atau di mana-mana tempat. Begitu kena penyakit, iya, virusnya adalah kalian. Nah, itu penyakitnya. Waliyadzubillah min dzalik. Memang udah hobinya pemusnah massal. Diri mereka pemusnah massal, senjatanya senjata pemusnah massal. Hobinya memusnahkan orang. Waliyadzubillah min dzalik. Dan peran kita, kesibukan kita dalam belajar, menuntut ilmu, bangun malam, menjaga adab dan sunnahnya Rasulullah, dan mendoakan saudara-saudara kita, sebaik-baiknya peran yang bisa kita jalankan di saat ini. Sebaik-baiknya hal yang bisa kita lakukan di saat ini, pembelaan kita, nah itu, tuntut ilmu, hafalkan pelajaran, murajaah, kemudian juga berdakwah, mengkaji ilmu agama, mengamalkan ilmu, menjaga adab dan sunnahnya Nabi Muhammad, duha, witir, qiyamul lail, tahajud, salatul jamaah, adab kepada guru, birrul walidain, hadir pengajian, tilawatul Quran, sebaik-baiknya bentuk pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita di sana. Dan ini adalah peran kita untuk membela agama di saat ini. Itu yang bisa kita berikan. Dan mendoakan saudara-saudara kita dalam sujud. Muslimin dimanapun mereka berada, dan ketahuilah, musuh-musuh Allah tidak akan berhasil menjajah tanah umat Islam, melainkan sebelumnya mereka berhasil menjajah jiwa dan hati dan pikiran umat Islam. Ketika jiwanya berhasil dijajah, maka tanahnya dengan mudah direbut. Bagaimana menjajah jiwa? Nah itu tadi, dibikin orang tidak lagi mengidolakan nabinya, yang diidolakan yang lain, dibikin rendah. Tiap hari dibawain idola yang baru, dibawakan idol yang baru tiap hari, baik itu dari olahragawan atau artis atau penyanyi, tiap hari dibawain hal yang baru untuk kita mengidolakan mereka. Dijajah dulu akal dan hati kita, hingga kalau udah acara kawinan ikut adatnya mereka, kalau udah ada hajatan ikut kebiasaannya mereka, pakaian ikut pakaiannya mereka, pemikiran ikut pemikirannya mereka, metode ikut metodenya mereka. Ketika mereka berhasil menjajah hati, jiwa, dan sanubari, barulah mereka itu punya kesempatan untuk merebut dan menjajah tanah yang kita pijak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan negeri kita, dan Allah Ta'ala selamatkan insya Allah Al-Qudus, Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina dan dimanapun mereka berada, dan Allah berikan hidayat insya Allah kepada semua umat manusia menempuh jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kita hakikat ilmu, hakikat taqwa, hakikat amal, hakikat istiqamah, dan jauhkan kita dari bala, dari musibah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، لا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أصلح الأمة، اللهم أنقذ الأمة، اللهم انصر الأمة، اللهم استر الأمة، اللهم اكشف جميع الظلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح القلوب والقوالب والظواهر والبواطن، إن جعلنا أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين بحق النبي الأمين. بارك هذه المنازل وهذه الديار، واحرسنا من شر طوارق الليل والنهار، وارفع درجات المتقدمين ومؤسسي هذا المكان، خصوصا الشيخ مولانا كيزيني، ارفع درجته عندك وجميع ذراريه وذويه أجمعين، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وامنن بكمال العوافي لمرضانا ومرضى المسلمين. على هذه النية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. اللهم تقبل دعوات، عجل بالإجابات، فقنا الأعمال الباقيات الصالحات، وارزقنا حسن الخاتمة عند الممات بجاه خير البريات. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.